على محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sohibul Bait Ibu Aminah yang sama-sama kita hormati sekeluarga. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama kita hormati Mama Jahim, orang tua kita, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, taat ibadah, berkah. Dan seluruh para saudara-saudara yang pada malam hari ini, malam ke-15 atas wafatnya Bang Mandi bin Lusi, kita bisa mendoakan bersama. Mudah-mudahan Allah balas kehadiran kita dengan pahala yang besar. Kemana itu jenazah? Kemana itu atau bagaimana arwah ruh seorang yang meninggal ketika sudah sampai 15 hari? Jawabannya tergantung amal perbuatannya di dunia dan tergantung bagaimana istri ataupun suami ataupun keluarga yang ditinggalkannya. Kalau keluarga yang ditinggalkannya semasa hidupnya, saat dia masih hidup, saat si mayit masih ada, semuanya enggak pada sembahyang, sampai dia mati pun enggak ada yang sembahyang, dia merana dari mulai hari ke-7, sesudah hari ke-7. Sebab hari pertama tahlil tuh mendingan tuh ada kiriman, tapi sesudah hari ke-7 kan kagak dia ngedoain, sebab bininya kagak sembahyang atau lakinya kagak sembahyang, anak mantu nggak ada yang sembahyang. Men, kasihan gak men? Kasihan men. Seorang ulama diriwayatkan dalam tidurnya bermimpi. Kalau mimpinya ulama pasti benar. Sebab kalau ulama itu adalah, kalau umpamanya boleh ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, itulah para ulama, penerusnya para nabi. Karena memang nabi ditutup dengan Nabi Muhammad, jadi ulama-ulama yang ada sebagai pewaris dari para nabi. Seorang ulama bermimpi, dia bermimpi masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah. Dalam mimpinya dia melihat ratusan orang, ribuan orang, dan kebanyakan ribuan orang itu berebut bingkisan dari pengiriman online. Sini online, iya online. Jadi sebelum ada ojek online, apalagi sebelum ada Lazada, sebelum ada Shopee, sebelum ada Antarbaik, itu malaikat lebih dulu melakukan online. Kayak malam ini kiriman doa, pahala, sedekah online langsung nih, langsung dikirim ke Bang Madi. Dalam mimpinya itu ulama melihat itu segerombol orang yang lagi berebut bingkisan. Berebut, ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak. Kemudian ditanya, wahai malaikat, itu rombongan orang macam apa? Mereka berebut bingkisan. Wahai Tuhan ulama, kata malaikat, itu mereka yang meninggal, tidak ada satupun keluarga yang mendoakan. Lalu bingkisan dari mana itu malaikat? Dari orang-orang yang berzikir. Dari kita tuh Mama Haji, kalau maghrib baca Yasin tuh Mama Haji, itu nyampe tuh. Makanya lu beruntung banget nih, tiap maghrib gua ajak baca Yasin. Bang, namun di kuburan dapat kiriman. Untung nih, iya, kiriman gitu. Subhanallah. Kata malaikat itu orang yang sedang berebut bingkisan, orang yang ketika dia meninggal keluarganya tidak ada yang ibadah. Lalu bingkisan dari mana? Dari orang-orang yang berzikir, dari orang-orang yang berdoa, yang mereka menyebut minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Itu sayangnya ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang kagak dapat, nangis lagi. Tapi ada satu orang yang dia kagak berebut. Lalu Tuan ulama nyamperin nih, orangnya kagak berebut. Wahai Tuhan, kenapa kamu nggak berebut seperti mereka? Dia jawab, aku tidak akan pernah
mengambil bagian yang bukan hakku, kata dia. Dan lagi pula aku nggak perlu berebut, bingkisanku sudah banyak. Maka dilihat oleh tuan ulama, kalau kayak di sini mah tuh anggur, pisang, makanan yang enak-enak tuh berjejer di depan, kiri, belakang, samping, kanan dia. Kamu siapa yang mengirim ini? Aku sesudah meninggal, aku punya anak yang dia senantiasa mulutnya nggak pernah berhenti membaca Quran. Tuh makanya tuh hafalin Yasin lu lah. Ini penting Pak, kita hafal Quran, hafal Yasin tuh, Yasin Waqiat Tabarok. Jadi kalau anak yang baca lagi naik motor, kita baca Yasin sepanjang jalan, itu pahalanya online lagi aja tuh, online ke orang tua kita. Jadi ini orang dalam ceritanya, dia anaknya tukang jual kue serabi di pasar. Tapi ini anak muda, yang anaknya si orang tua tadi itu yang di alam kubur ditemuin oleh ulama itu, sepanjang dia dagang dari mulai buka dari pagi sampai siang umpamanya, itu mulutnya kagak berhenti-berhenti baca Quran, sehingga itu membuat kaya, membuat senang orang tuanya di alam kubur. Lalu akhirnya si ulama tadi meninggal, si ulama tadi kemudian terbangun dari tidurnya, kemudian dia cari si pemuda yang dikatakan oleh orang tua tadi bahwa itu anaknya. Kau cari saja di pasar seorang muda yang pakaiannya lusuh, yang mulutnya nggak pernah berhenti membaca Quran, itulah anak. Benar, ceritanya dia ke pasaran nyari, nanya sama tukang somai, bang, ada bocah anak muda yang menjual kue serabi, mau di pojok no. Itu bocah, kata tukang somai, kagak berhenti baca Quran. Kata tuan ulama, kagak salah lagi, ini anaknya orang yang saya temui di alam barzah. Sampai itu tuan ulama lalu mengucapkan salam, assalamualaikum ya gulam. Dijawab oleh anak muda, waalaikumsalam tuan, ada apa nemuin saya? Aku baru saja dalam tidurku kemarin bermimpi, aku bertemu sama ayahmu. Ayahmu dalam keadaan berbahagia. Semua orang-orang yang ada di sekitar ayahmu, mereka merebut bingkisan dari orang-orang yang berdoa di alam kubur, dari orang-orang yang bersedekah di alam dunia untuk di alam kubur. Tapi ayahmu tidak. Setelah aku temui, aku tanyai kepada ayahmu, kata ayahmu, aku nggak bakal berebut lagi bingkisan dari orang yang mengirim, karena aku sudah kaya. Karena setiap hari anakku mengirim bingkisan berupa bacaan Quran. Ternyata kamu anaknya. Iya Pak, kamu jadi anak soleh. Terus nak, kamu sambil dagang, sambil berzikir, sambil baca Quran, itu membuat orang tuamu bahagia. Jadi Bang Madi, kalau memang kenyataannya dari malam pertama sampai malam ketujuh itu banjir pahala. Tiap hari anaknya baca Yasin, tuh orang tua kagak ada ruginya, kagak ada nangisnya, senang terus. Sebab terus online tuh pahala dari kiriman Yasin ataupun doa-doa yang dipanjatkan untuk ahli kubur. Sekarang bapak-bapak mikir dah, kalau orang tua kita didoain ini cuma setahun sekali. Saya sih bukannya nyumpah-nyumpahin, khawatir orang tua kita digebukin terus sama malaikat. Kalau bisa mah sayang sama orang tua, sebab nanti kita bakal mati. Kalau kita orang tua kita masih hidup kagak mau ziarah, itu sama juga kita kagak percaya sama adanya siksa kubur, sama juga nggak percaya. Kalau orang mukmin kagak percaya adanya siksa kubur, tidak ada percayanya nikmat kubur, maka imannya separuh hilang. Imannya tidak sempurna, alias kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong bukannya kisah angin, tapi yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya, Rasulullah, kalau kita ngeliwat di kuburan, kita disuruh jangan diam aja. Kata Rasulullah, ucapkan salam untuk ahli kubur. Apa ucapan salamnya? Assalamu alayka, atau assalamu alaikum dara qaumin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, antum fi maqamin aminin wa hadrati rabbil alamin, fa insyaallahu bikum lana lahiqun. Salam sejahtera untukmu wahai penghuni kubur, engkau mendapatkan rahmat, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan engkau mendapatkan sisi tempat yang mulia. Kami suatu saat akan menyusul kamu. Kata kita begitu. Dia nyaut, waalaikumsalam wahai ahli dunia, doakan aku sebab aku sudah tidak bisa berdoa berzikir
melakukan ibadah seperti kamu. Begitu. Jadi kita kalau sayang sama orang tua bukan setahun sekali ziarah ke kuburannya, paling dikit seminggu sekali, setiap hari Jumat. Kalau hari Jumat Dayat kagak sempat, hari Sabtu ya boleh, hari Minggu boleh. Memang abdulnya hari Jumat, hari Kamis, hari apa aja boleh kalau kita kagak sempat hari Jumat. Terus juga apa lagi? Tiap-tiap habis sembahyang jangan pernah lupa baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa ya? Bisa. Coba baca rame-rame. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, begitulah Bapak-bapak informasi dari alam barzah, bahwa orang yang didoakan dia akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mati sementara ilmu imannya sedikit, amalnya sedikit, dia doain hanya setahun sekali, dia enaknya sementara doa, selama-lamanya akan tersiksa. Paling kagak dia berebut bingkisan dari orang yang ngedoa, sebab anaknya nggak pada sembahyang, apalagi yang lain-lain. Datang mantu juga nggak pada sembahyang. Nauzubillahi min zalik. Makanya yang udah pada rajin sembahyang jangan berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang nanti kalau disembayangin baru kita berhenti tuh. Jadi kalau masih bisa sembahyang terus. Kalau pengen berhenti ya disembayangin. Kira-kira gitu. Subhanallah. Nah, para jamaah dan saudara-saudara, siksa kubur yang paling mengerikan adalah buat orang yang seumur umur ninggalin sembahyang. Ini kenyataan. 7 tahun yang lalu saya gali kuburan di daerah Koja. Itu kata Nabi benar, orang yang meninggalkan sembahyang seumur hidup hanya setahun sekali, cuma Idul Fitri, tetap disiksa. Digencet sama bumi. Gencetnya bukan dari kiri kanan ternyata. Itu ketika digali itu kuburan, itu tulang kepala adanya di tulang kaki, tulang kepala mayat ada di tulang kaki. Jadi itu digencet dari kepala ke kaki. Saya tanya ini kubur siapa? Pas ada yang nyaut, orangnya begitu bergajulan, seumur hidup kagak pernah sembahyang. Benar itu. Jadi itu disiksa, digencet dari kepala ke kaki. Ya inilah untungnya kita dikasih rahmat Allah. Jadi walaupun kuburan dekat sama rumah kita, teriakan daripada jeritan ahli kubur kita kagak dikasih denger. Kalau dikasih denger bisa meriang panas lo ya. Usah deh. Aduh, ampun. Apalagi yang rumahnya dekat kuburan gede. Bisa pada mati berdiri ketakutan. Ya teriak sebab rame-rame lo banyak ya. Tolong, ampun bisa begitu. Ya untung aja ini rahmat Allah. Jadi itu rahmat Allah, kasih sayang Allah atas jeritan dan tangisan ahli kubur yang disiksa. Kita yang hidup kagak dikasih denger. Kalau dikasih denger, kita hidup gelisah. Orang kagak berani nyapa kuburan gede. Ya serem nggak? Serem lah. Masya Allah. Makanya ketika keluarga kita sudah pada meninggal, jangan pelit, jangan malas, jangan segan untuk mendatangi kuburnya, ataupun jangan malas untuk mendoakannya. Kalau punya milik rezeki sedekah atas namanya, mau berapapun duitnya akan sampai pahalanya kepada ahli kubur kita. Amin ya Rabbal. Makanya beruntung bagi saudara-saudara yang ketika meninggal kayak Bang Madi punya anak pada bisa ngaji. Alhamdulillah. Atau walaupun bapaknya banyak nggak ibadah waktu hidupnya, pas sudah meninggal anaknya kemudian pada ibadah, itu juga beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمينا ولمن حكم علينا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرناه من قولنا أستغفر الله العظيم وما حللناه من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحناه من قولنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz summa ila ruhi khususan Bang Madi bin Musik summa ila jami' ahli al-kubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li muallimina wa liman haqqun alaina wa liman asana ilaina wa li jiranina wa li jami' ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli Cipete wa aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminha ila shimaliha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum wa nawwir qabrahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayiatihim wa aksilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannah wa a'izhum min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma ij'alhum fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa itqan lahum minan nar. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran bi syafa'atil Qur'anil azim wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal ridwana wad diya wal bahjata ila qabri Bang Madi bin Nusi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir sayiatihi wa a'izhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma ij'alhu fikakan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa isqan lahu minan nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khuffarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya wal mursalin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was salihin bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.